Presentasi yang efektif adalah presentasi yang Anda lakukan, lalu orang itu mengatakan, yes, saya ikut. Yes, saya beli. Nah, seperti itu. Oke, baik Mas. Jadi presentasi itu yang efektif seperti apa sih? Gitu kan? Menurut saya presentasi yang efektif bukanlah presentasi yang mampu Anda sajikan secara detail tanpa ada yang lupa, rinci tanpa ada yang terlewat. Karena itu belum tentu efektif. Karena tujuan presentasi dalam sebuah bisnis ini adalah untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain setuju dengan tawaran kita, ya kan? Maka presentasi yang efektif adalah presentasi yang Anda lakukan, lalu orang itu mengatakan, yes, saya ikut. Yes, saya beli. Nah, seperti itu. Sekalipun Anda tidak detail, sekalipun Anda tidak lama presentasinya, yang penting orang yang Anda ajak bicara, yang Anda prospek mengatakan, yes, saya ikut. Yes, saya beli. Nah, itu artinya efektif. Kalau Anda bisa presentasi dengan waktu 1 jam atau 2 jam penuh tanpa ada yang kelewat, detail banget, tapi endingnya orang tersebut tidak closing, maka ini tidak efektif. Hasilnya tidak closing. Jadi presentasi efektif adalah presentasi yang meng-closing. Bagaimana supaya presentasi meng-closing? Begitu. Begini. Pada dasarnya closing adalah pemenuhan kebutuhan. Orang lain punya keinginan, Anda tawarkan keinginannya agar terpenuhi, maka dia pasti beli. Orang lain punya kesulitan, lalu Anda tawarkan solusinya dan yakinkan Anda akan keluar dari masalah ini. Pasti dia beli. Karena apa? Karena itu adalah pemenuhan kebutuhan dia. Masih susah nih artinya. Masih susah. Nih contoh. Anda punya tetangga yang di dalam pikirannya adalah umroh. Saya ingin umroh. Artinya mungkin dia merasa umur saya nggak panjang, atau mungkin dia ngajinya lebih hebat dari kita, maka umroh itu menjadi prioritas pertama. Dia sudah gak kepingin mikirin dunia, sudah gak kepingin rumah, gak kepingin BMW, Mercedes, dan Jaguar, sudah gak kepingin. Lalu Anda langsung presentasi, Anda tawarkan, nanti kamu tahun depan punya rumah bagus loh, dan di rumah kamu nanti ada mobil Mercedes Benz seri sekian, kamu pasti bahagia segala macam. Saya yakin orang tersebut tidak closing. Kenapa? Ya karena itu bukan tujuan dia saat ini. Yang ada dalam pikiran dia itu bukan Mercedes Benz, bukan rumah bagus. Bagaimana saya umroh. Anda presentasi dengan rumah, dengan Jaguar, segala macam, Anda ditolak. Kemudian ada orang lain yang menawarkan mungkin bisnis yang lain. Apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan adalah, Abah, insya Allah Abah ada cara bagaimana kita bisa umrah bareng-bareng, sedangkan kita sehari ini belum pegang uangnya. Tapi ada cara Bah untuk berangkat ke sana. Boleh saya ceritakan Bah? Benar ceritakanlah sistem bisnisnya, bahwa di dalamnya ada hadiah reward umrah dan sebagainya, gitu kan? Nah, maka inilah yang saya cari. Ini yang disebut pemenuhan kebutuhan.
maka orang yang prospek pasti tidak susah mengclosing. Jadi intinya closing adalah pemenuhan sebuah kebutuhan. Ya, itu sebabnya kalau Anda kepingin mengclosing seseorang, ada tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan. Ya, pada dasarnya tahapan itu ada tahapan prospecting, ada tahapan presentasi, dan ada tahapan closing. Loh, prospek dengan presentasi beda? Beda dong. Beda. Prospek adalah upaya Anda ajak ngobrol sama orang tersebut sampai Anda menemukan apa yang menjadi kebutuhan prioritas orang tersebut. Ketika Anda sudah menemukan kebutuhan dia, hot buttonnya, maka Anda berhasil melakukan prospecting. Jadi beda dengan presentasi. Oke ya, sekarang kita mulai tahapan-tahapannya. Ini adalah yang saya tahu tahapan-tahapan presentasi yang mengclosing, presentasi yang efektif. Langkah pertama adalah like and trust. Buat orang lain suka dan percaya kepada Anda. Itu Anda lakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kualitas Anda itu harus lebih bagus daripada kualitas bisnis dan produk yang Anda tawarkan. Betapa banyak orang menolak sebuah bisnis bukan karena bisnisnya yang jelek, tetapi karena ketidaksukaan dia terhadap orang yang mengajaknya, atau ketidakpercayaan dia terhadap orang yang mengajaknya. Begitupun sebaliknya. Betapa banyak orang yang ikut bisnis tanpa bertanya marketing plan-nya seperti apa, tanpa bertanya bonusnya seperti apa, produknya seperti apa. Tetapi karena yang mengajaknya tersebut, orang tersebut, saya percaya kalau dia yang ngajak, saya suka kemana-mana sama orang ini. Like and trust akan menemukan closing yang luar biasa. Itu sebabnya ketika Anda memulai sebuah pembicaraan, ketika baru bertemu orang, jangan langsung presentasi. Ngobrol dulu, berkomunikasi dulu, ciptakan suasana like and trust. Bikin suasana yang happy, yang menyenangkan, buat orang tersebut suka dengan Anda dan percaya dengan Anda. Kebayang dong kalau orang lain tidak percaya, tidak suka dengan Anda, boro-boro mau ngobrol, baru Anda telepon saja mau berkunjung ke rumah sudah ditolak duluan, alasannya macam-macam, mau ngantar anak lah, mau diajak suami lah, mau ngantar orang tuanya lah, padahal sebenarnya ada di rumah. Itu gara-gara tidak mau Anda kunjungi. Ini leader MLM pasti mau ngajak ini MLM. Bukan itu masalahnya, karena dia tidak suka kalau Anda yang mengajak. Gitu. Jadi buatlah suasana yang menyenangkan. Jadi jalin komunikasi yang menyenangkan. Kalau sudah ketemu mau prospek, langsung buka dulu dengan obrolan yang menyenangkan, yang happy. Jadi orang tersebut suka sama Anda. Ya. Like and trust, buat orang tersebut suka dan percaya terhadap Anda. Ini sangat mahal. Yang kedua, setelah itu yang harus Anda lakukan adalah prospecting. Hot button. Anda ngobrol A, B, sampai Z untuk mencari informasi tentang calon prospek Anda. Sampai Anda menemukan kebutuhan prioritasnya. Kebutuhan prioritas atau hot button istilahnya. Anda sampai temukan hot buttonnya. Hot button ini boleh jadi nih hot button ini masalah yang sedang dia alami. Dia ingin segera keluar dari masalah itu dan dia belum bisa keluar selama ini. Itu namanya hot button. Contoh, sebenarnya dia punya utang yang sangat mendesak. Mungkin nilainya 500 miliar atau berapa. Kalau tidak diselesaikan, maka 2 bulan lagi atau maka tahun ini misalkan, dia disita semuanya, rumahnya disita, mobilnya disita. Kebayang dong dia mau tinggal di mana. Mana ini menjadi prioritas buat dia.
Dan selama ini dia untuk membayar hutang 500 juta itu, dia kebingungan dari mana. Masalahnya tidak semua orang tahu, termasuk Anda yang sedang prospek juga tidak tahu kalau dia sebenarnya punya beban utang 500 000 000. Anda akan tahu kalau Anda mulai obrolan, dia suka, dia trust, percaya kepada Anda, lalu orang tersebut berani ngomong jujur, cerita bahwa sebenarnya dia punya masalah segala macam. Nah, ketika Anda menemukan masalahnya dia yang paling urgent, itulah hot button. Anda pegang itu hot buttonnya. Kemudian boleh jadi hot button itu orangnya nggak punya utang sih, tapi ada keinginan yang selama ini ingin dia dapat, nggak dapat sampai hari ini. Biasanya ini berkaitan dengan nilai rupiah yang sangat tinggi. Contoh, Anda punya kawan yang baik, nggak punya utang sih, tapi rumah warisan kecil di pinggir kali. Bukan ngontrak padahal, ya bukan ngontrak. Kita pikir orang ini sudah senang, sudah cukup di sini, gitu kan? Ternyata setelah Anda ngobrol, Anda tahu bahwa sebenarnya dia sudah nggak betah tinggal di rumah kecil di pinggir kali seperti itu. Karena anak-anaknya yang 3 itu sudah mulai tumbuh dewasa. Dia perlu rumah yang lebih besar. Dia sudah mencoba mengajukan pinjaman ke bank, nggak disetujui. Dia mau ke KPR, nggak disetujui juga. Jadi Anda tahu keinginan dia itu yang paling urgent itu apa. Oh, ternyata dia ingin rumah yang layak, gitu kan? Maka Anda pegang, itulah hot button dia. Ya, jadi kalau Anda sudah menemukan hot buttonnya, barulah Anda masuk yang ketiga. Tawarkan solusinya. Tawarkan solusinya, presentasikan. Mbak, utang 500 juta itu bukan uang kecil. Sementara kalau nggak segera kita tutup, seperti Mbak cerita tadi, resikonya adalah rumah dan mobil yang ada itu mau disita. Terus bagaimana dengan nasib anak-anak? Ya makanya itu, Mbak, ada beberapa teman saya yang punya masalah seperti Mbak. Dan hari ini mereka lunas hutangnya. Padahal hutangnya bukan 500 juta. Lebih besar dari 500 juta. Tapi mereka bisa selesaikan hutangnya itu. Dan ini adalah, Mbak, jalan keluar, Mbak. Ini solusi. Kemudian si Mbak itu pasti nanya, kok bisa? Caranya bagaimana? Disitulah Anda presentasikan bisnis ini. Pasti didengar Anda presentasi. Kenapa? Satu, dia yang butuh solusinya. Yang kedua, dia yang bertanya, caranya bagaimana? Anda presentasikan pasti didengar. Beda dengan kalau Anda ketemu, datang langsung minta waktunya ya 15 menit, ada bisnis bagus, Anda langsung Anda ceritakan, buka buku. Boleh jadi dia pura-pura mendengar. Bahkan Anda baru buka, MLM sudah, gitu. Nggak mau. Ya, beda dengan cara barusan. Jadi, yang ketiga adalah ketika Anda menemukan hot buttonnya, tawarkan solusinya. Begitupun orang yang punya keinginan punya rumah tadi. Ketika Anda tahu hot buttonnya, keinginan dia yang paling prioritas itu adalah rumah. Jangan tawarkan mobilio, jangan tawarkan Pajero. Langsung saja tawarkan rumah langsung. Mas, kayaknya di kompleks saudaramu di sana, itu rumahnya besar-besar deh. Itu di kisaran harga berapa, Mas? Oh, mahal di sana, Mas. Itu kan tipe 120. Itu harganya di angka 800 juta. Kamu mau nggak tinggal di sana? Mau? Ada caranya, Mas.
Bagaimana tahun depan Mas punya rumah di sana yang 800 juta itu? Caranya bagaimana? Nah, Anda tawarkan solusinya, itu yang ketiga. Tawarkan solusi itu artinya Anda presentasikan, pasti didengar. Ya. Nah, kemudian setelah Anda memberikan solusi dan mempresentasikan bisnisnya, langkah yang keempat adalah make sure, buat dia yakin bahwa dia bisa keluar dari masalahnya, bahwa dia bisa mencapai impiannya. Caranya bagaimana? Anda menceritakan orang-orang leader-leader sukses yang kasusnya, yang keinginannya sama dengan calon prospek Anda. Jadi kalau Anda prospek orang yang banyak utang misalkan, Anda jangan cerita tentang Bapak Haji Aden Haris yang nggak punya utang. Anda ceritakan tentang Pak Suroto, bagaimana dulu terlilit hutang 2 miliar. Anda cerita tentang Sandri, cerita begitu. Iya Mbak, sekarang udah, alhamdulillah sekarang sudah mapan, begini. Diyakinkan, ya, diyakinkan itu dengan cerita orang-orang yang keinginannya sama dengan calon prospek Anda. Untuk meyakinkan dia, make sure, ya, meyakinkan dia. Testimoni, ya, testimoni tentang leader-leader sukses yang kasusnya sama dengan orang yang Anda prospek. Nah, kemudian untuk meyakinkannya lagi ada Anda ajak berimajinasi. Ajak berimajinasi. Ini penting kalau saya meng-closing orang. Kebayang ya kalau sudah nggak punya utang ya Mas ya. Mbak, kalau sudah nggak punya utang ya, keluar sudah nggak perlu takut lagi. Punya tabungan 5 juta. Aduh, punya uang beneran. Kalau sekarang kan punya uang 10 juta aja masih nyari 490 jutanya dari mana gitu kan, nggak enak makan. Kalau punya keinginan mau beli nggak berani. Mas, Mbak, kalau ini kita lakukan, tahun depan Mbak akan merasakan suasana yang berbeda. Makan enak tanpa ditagih hutang segala macam, normal kayak dulu lah Mbak. Kebayang nggak hari Minggu Mbak sama anak-anak keluar rumah piknik, ada orang ke rumah, gak deg-degan buka pintu. Diajak berimajinasi, membayangkan suatu saat keadaan itu terjadi. Kemudian orang yang kepingin punya rumah itu pun sama, diajak berimajinasi juga. Mas, nanti di kompleks saudaramu itu kan jalannya gede-gede ya, rumahnya gitu. Nah, kalau kamu nanti beli rumah di sana, kamu lebih senang yang di jajaran tengah atau rumah yang hook, yang di sudut? Maka dia bilang, saya Mas suka ya di hook. Bener sih, saya juga sama. Enaknya di hook itu Mas, leluasa ya. Rumahnya kelihatan gede, punya taman, bisa lihat samping kiri, samping kanan. Iya gitu. Mas, nanti perlahan-lahan aja rumahnya. Sekarang kan musim rooftop ya, kita bangun rooftop di atas. Jadi kalau malam atau pagi-pagi kita santai lihat pemandangan dari atas, dari rooftop. Dia tanpa sengaja dia terbawa imajinasi itu. Biasanya lama-lama dia bilang, ngayal, gitu kan? Nggak apa-apa Mas, karena itu akan terjadi. Itu teman saya cerita, si Anu dulu juga sama begitu Mas. Ngayal, sekarang hidupnya dia. Si Anu cerita tentang leader-leader yang sudah berhasil memiliki rumah yang bagus. Ini make sure, meyakinkan dia. Nah, kemudian setelah mereka sudah terlihat yakin, barulah Anda langkah yang kelima, closingkan dia. Dari mana closingnya? Closingnya adalah dari hot button dia. Mas, bismillah Mas, ikut bisnis ini 6.100.000 program reguler, ini akan membuat emas tahun depan punya rumah di hook yang ada rooftopnya.
Kalau Mas tidak bisa usahakan 6.100.000 ini, emang betah di sini terus? Anak juga betah nggak di sini? Enggak. Makanya, gimana caranya tahun depan Mas itu sudah punya rumah di tempat di kompleknya saudaramu itu? Kita cari di Hook yang ada rooftopnya. 6.100.000 inilah yang akan membuat perubahan itu. Pokoknya gimana caranya ada. Closing. Saudari formulir langsung. Just. Itu biasanya lebih meng-closing daripada Anda meng-closing tanpa tahu hot buttonnya. Coba bayangin kalau barusan Anda lihat orang yang Anda prospek hot buttonnya itu ingin punya rumah karena rumahnya di pinggir kali, kecil gitu. Lalu Anda tanpa tahu kebutuhannya, lalu Anda cerita tentang gue berkahmu riba, belum tentu dia mau. Anda tawarin Pajero, ya ada keren mobil Pajero itu, ada cerita seperti itu. Nanti ada komunitas Pajeronya juga. Nggak akan closing karena bukan kebutuhan dia. Tapi kalau Anda closing rumahnya, Anda akan join. Kenapa? Karena itulah kebutuhan dia yang mendesak. Itu yang hot button dia. Anda tahu itu di langkah kedua. Kemudian bawa hasil langkah kedua ini untuk meng-closing di langkah kelima. Insya Allah kemungkinan closingnya lebih besar. Karena closing adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, begitu Mas ya. Jadi kalau saya rangkum 5 tahapan di dalam presentasi yang meng-closing atau yang efektif itu, yang pertama adalah 1. Like and trust. Yang kedua, temukan hot button. Yang ketiga, solution, tawarkan solusinya, Anda presentasikan. Yang keempat adalah make sure, yakinkan dia, cerita testimoni orang-orang yang seperti dia. Kemudian yang 5, closingkan dengan menggunakan hot button dia. Mudah-mudahan bermanfaat Mas. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu, dan bisa mempercepat closing Anda.